Selamat datang di media pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini ada 3. Yang pertama ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan logam. Salah satu contohnya yaitu garam dapur dan juga tembaga yang digunakan sebagai kabel. Ikatan ion ini adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif, yang mana ion positif ini terbentuk karena unsur logam melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur menerima elektron. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam, yang mana biasanya terjadi pada golongan 1A dan 2A yang bentuk ion positif, dan unsur golongan 6A dan 7A yang bentuk ion negatif. Contoh senyawa ion ini antara lain NaCl, MgCl2, kemudian KOH, dan KCl. Masih banyak lagi juga yang lainnya ya. Nah, salah satu contoh ikatan ion adalah terbentuknya unsur NaCl. NaCl yang kita kenal dengan garam dapur terdiri dari unsur Na dan Cl. Na ini dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi 281, sedangkan Cl 287. Semua unsur di alam semesta ini ingin stabil seperti halnya gas mulia karena memiliki konfigurasi elektron, oktet, dan juga duplet. Na melepaskan satu elektron terluarnya sehingga dia membentuk ion positif, sedangkan Cl cenderung untuk menarik elektron lagi satu sehingga menjadi ion negatif. Na ini memiliki konfigurasi elektron 28 karena membentuk ion positif, sedangkan Cl min konfigurasinya menjadi 288. Sehingga dari sini Na plus tambah Cl min akan menjadi NaCl. Nah, kita lihat di sini ya bahwa Na ini melepaskan satu elektron terluarnya untuk diberikan kepada Cl, terbentuklah NaCl. Dari sini kita bisa tahu bahwa ikatan ion itu terjadi akibat adanya serah terima elektron, yang mana Na ini menyerahkan dan Cl menerima elektron, barulah terbentuk NaCl seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian elektron bersama. Kalau tadi adalah pengguna serah terima elektron, sekarang adalah penggunaan elektron bersama antara ion non-logam dan juga non-logam. Ikatan kovalen ini ada 3. Yang pertama yang kovalen biasa atau tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian ada yang kovalen koordinat. Kovalen tunggal atau biasa ini dilambangkan dengan strip seperti ini, sedangkan yang rangkap 2 digambarkan dengan 2 strip, rangkap 3 digambarkan dengan 3 strip seperti ini atau 3 garis, dan yang tanda panah seperti ini untuk melambangkan ikatan kovalen koordinat. Contoh dari senyawa kovalen ini ada H2O, HF, HCl, CO2, NH3, Cl2, I2, Br2, dan O2, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sebelum kita menggambarkan suatu ikatan kovalen, pada video sebelumnya Ibu sudah membagikan tentang cara menggambar struktur Lewis. Itu adalah syarat untuk kita bisa memahami tentang ikatan kovalen. Contoh dari ikatan kovalen yang Ibu ambil di sini adalah H2O. Terdiri dari unsur H2O terdiri dari unsur H dan O. H ini memiliki nomor atom 1, sedangkan O memiliki nomor atom 8. Untuk menggambarkan struktur Lewis, kita harus tahu dulu elektron valensinya. Nah, untuk tahu elektron valensinya, kita harus tahu dia konfigurasinya seperti apa. Yang mana di sini Ibu gunakan konfigurasi atom Bohr. Boleh gunakan konfigurasi mekanika kuantum, sama saja, yang jelas kita tahu elektron valensinya. Atau cara mudahnya, H ini adalah golongan 1A, jadi otomatis elektron valensinya adalah 1. Sedangkan O adalah golongan 6A, otomatis elektron valensinya adalah 6. Elektron valensi ini kita gambarkan untuk H adalah 1, bulatan seperti ini, sedangkan O yang ada 6 digambarkan dengan X seperti ini. O ingin seperti gas mulia yang memiliki aturan oktet. Jadi O ini yang awalnya 6 harus oktet yaitu 8, memerlukan 2 elektron lagi, sehingga O harus berikatan dengan H sebanyak 2 sehingga terbentuklah
suatu senyawa yang oktet, yang mana O di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi O ini sudah 8 elektronnya. Sekarang H kita cek dari 1 sekarang sudah 2 karena meminta dari O lagi 1. Begitu juga dengan H yang ini. Jadi digambarkan seperti O strip dengan H sebanyak 1 atau biasa. Jadi konsep dasarnya adalah adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, sedangkan contoh untuk ikatan kovalen rangkap yaitu oksigen. Oksigen ini terdiri dari unsur O dan O. Yang mana oksigen kita sudah tahu bahwa elektron valensinya adalah 6. Dari sini O perlu 2 elektron lagi untuk mencapai suatu kestabilan, sehingga O yang satu memberikan 2, O yang satu lagi juga memberikan 2. Jadi sama-sama memberikan 2. Karena prinsip ikatan kovalen itu adalah memberi pemakaian elektron bersama. Jadi O yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga sudah 8. Ini sudah 8. O yang sebelah kiri juga sudah 8 elektronnya. Otomatis sudah benar ya, sudah oktet. Nah, pemakaian elektron bersama ini disimbolkan 2 karena 2 penggunaan. Jadi rangkap 2. Begitu juga dengan N2. N2 ini terdiri dari unsur N dan N. Yang mana elektron valensi N itu adalah 5. Untuk mencapai oktet dia harus membutuhkan lagi 3 elektron. Sehingga N yang satu memberikan 3 elektronnya. Kemudian N yang satu lagi juga memberikan 3 elektronnya. Sehingga dengan pemakaian elektron bersama, N sama-sama telah memenuhi aturan oktet, yang mana dia sudah stabil. Untuk penggunaan elektron bersama sebanyak 3 ini disimbolkan seperti garis 3 ini ya. Nah, kalau kovalen koordinat adalah pemakaian elektron bersama juga, namun hanya berasal dari salah satu atom saja. Seperti halnya yang terjadi pada H2SO4. H2SO4 ini terdiri dari unsur H, S, dan O. H-nya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Nah, untuk menggambarkannya S, kalian harus tahu dulu konfigurasi S itu adalah elektron valensinya adalah 6 karena dia golongan 6A. Begitu juga sama dengan O ya. Kemudian H tadi kita sudah hitung bahwa dia 1 elektron valensinya. Untuk mengetahuinya apakah dia kovalen koordinat, kalian lihat simbolnya. S di sini disimbolkan dengan X, O disimbolkan dengan bulat-bulat, kemudian H juga bulat yang terisi hijau. Nah, S perlu lagi 2 elektron untuk mencapai kestabilan, begitu juga dengan O. H perlu lagi 1 untuk mencapai kestabilan, yaitu duplet. Ada 2 ya, aturan oktet dan duplet. Oktet itu 8, duplet itu adalah 2. Nah, sekarang yang mana yang kovalen koordinat? Kovalen koordinat hanya berasal dari 1. Sekarang kita cek yang dari S. S ini memberikan elektronnya sama O, sedangkan O tidak ada memberikan. Ini sudah 8 O-nya. Yang ini juga sama. Ini seperti ini. Sedangkan S masing-masing meminta hanya 2 dari O di kiri kanan, yang atas bawah dia tidak meminta. Otomatis yang kovalen koordinat di sini adalah yang X ini. X ini adalah kovalen koordinat karena elektron hanya berasal dari S dan S yang ini, sedangkan O tidak ada memberikan elektronnya. Nah, begitu juga terjadi pada HNO3 yang merupakan ikatan kovalen koordinat adalah yang ini, karena ini hanya berasal dari N saja. Kalau yang ini digunakan bersama-sama N dan O. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam ini sangat gampang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur logam, kemudian antara elektron valensi logam yang membentuk lautan valensi.
Unsur logam ini kulit terluarnya relatif longgar karena memiliki sedikit elektron valensi. Nah, elektron valensi tersebut mengalami delokalisasi. Nah, yang mana delokalisasi ini adalah keadaan di mana posisi elektron tidak tetap dan berpindah-pindah sehingga terbaur menyerupai awan atau lautan valensi. Awan atau lautan valensi tersebut bertindak sebagai perekat atom logam yang saling tarik-menarik dan berdekatan satu sama lain. Nah, ini sifat-sifat logam. Ikatan logam keras namun lentur, tidak mudah patah meski ditempa, titik leleh dan titik didihnya tinggi, dan dia itu konduktor listrik panas dan baik. Nah, ini contoh dari adanya lautan elektron yang mana kalau ditempa dia akan berpindah tapi tidak putus ya, tidak patah. Contohnya kalau dia digunakan untuk pisau, perhiasan, dan juga digunakan untuk pembuatan kabel listrik, telepon, dan lain-lain ya. Oke, yang mana sekarang kita akan bahas tentang perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Untuk sifat fisiknya, senyawa ion tuh wujudnya padat, sedangkan senyawa kovalen ada yang padat, ada cair, dan juga ada yang gas. Untuk titik didih dan titik lelehnya, senyawa ion itu titik didihnya tinggi, kovalen itu rendah. Kemudian untuk larutannya, larut dalam pelarut polar. Sedangkan senyawa kovalen itu ada dua ya, ada yang kovalen polar dan non polar. Untuk kovalen polar larut dalam pelarut polar, sedangkan kovalen non polar larut dalam pelarut non polar. Untuk daya hantar listriknya dapat mengantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutan. Kemudian untuk senyawa kovalennya ada kovalen polar yang dapat mengantarkan listrik. Oke, sekian tadi penjelasan singkat tentang ikatan kimia. Silakan kalian pelajari lagi tentang ikatan kimia lebih banyak melalui internet ataupun buku-buku yang kalian miliki. Selamat belajar.